Mengungkap kisah tentang perjuangan yang dilalui oleh jenderal termuda Indonesia, beliau adalah Jenderal Sudirman. Dalam perjalanan perjuangannya, Jenderal Sudirman dikenal bukan hanya sebagai panglima tempur, tetapi sebagai sosok yang membawa ketabahan batin yang luar biasa. Banyak cerita dari para pengikutnya tentang ageman dan jimat yang selalu beliau bawa, bukan semata benda bertuah, tetapi simbol pengingat bahwa seorang pejuang harus senantiasa bersandar pada doa, akhlak, dan keberanian. Ageman jimat Jenderal Sudirman dalam gaya naratif, historis, dan penuh nilai keteladanan, tanpa melebih-lebihkan unsur mistis, namun tetap menghadirkan nuansa karisma beliau. Ageman itu bukan sekadar jimat, melainkan keyakinan, keberanian, dan keteguhan jiwa. Ageman itu tetap tersimpan dekat dengan dirinya ketika ia memimpin perang gerilya dalam keadaan paru-paru tinggal sebelah, tubuh lemah, namun ruhnya tetap tegak seperti gunung. Di tengah hutan, hujan, dingin, dan malam yang tak pernah ramah, Sudirman memegang teguh keyakinan bahwa perjuangan bukan hanya perkara senjata, tetapi keteguhan hati yang tak bisa ditaklukkan. Bagi Sudirman, ageman bukanlah kesaktian. Bukan pelindung dari peluru. Bukan perisai dari maut. Ageman itu adalah penguat niat, pengingat bahwa setiap langkah yang ia tempuh harus lurus, ikhlas, dan semata-mata demi tanah air. Dalam setiap napas perjuangannya, beliau menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari benda, melainkan dari jiwa yang suci, amanah, dan siap berkorban. Itulah ageman sebenarnya, keberanian untuk terus maju ketika tubuh ingin menyerah, harapan yang tetap menyala saat dunia tampak gelap, dan keikhlasan untuk memberi seluruh jiwa demi bangsa. Ageman jimat Jenderal Sudirman adalah lambang bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memikul senjata, tetapi memikul doa, amanah, dan moral yang tak tergoyahkan. Sebuah warisan yang hingga kini masih mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar seorang pejuang berasal dari keyakinan hatinya sendiri. Tetapi, dalam perjalanan perjuangan Jenderal Sudirman, ada satu benda yang sering disebut dalam kisah lisan, kisah para pengawalnya, serta cerita yang berkembang di lingkungan prajurit waktu itu. Jenderal Sudirman selalu membawa keris yang disebut pusaka cundrik pemberian dari Kiai Pacitan. Yang mana pusaka itu sebagai simbol keberanian dan keselamatan selama perang gerilya melawan Belanda. Sebuah keris kecil itu diyakini selalu beliau bawa sebagai simbol tekad, perlindungan batin, dan identitas budaya Jawa yang tertanam kuat dalam dirinya. Jadi keris itu bukan hanya benda pusaka, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis dan menjadi penolak bahaya, seperti pernah menyelamatkannya dari kepungan. Ia tidak pernah melepaskan keris itu saat bergerak dan menyimpannya di pinggang ketika mengenakan pakaian panjang. Walaupun foto-foto resmi Jenderal Sudirman lebih sering memperlihatkan beliau dengan tongkat bambu dan selimut yang menyelimuti tubuhnya ketika bergerilya, namun dalam tradisi cerita dari para pasukan yang pernah mendampinginya, keris tersebut digambarkan sebagai senjata batin yang tidak pernah jauh dari dirinya. Baik saat memimpin rapat perang, saat bergerilya di hutan, hingga ketika tubuhnya harus ditandu karena sakit paru-paru yang kronis. Di tengah pergolakan memanasnya pertempuran Ambarawa menghadapi pergerakan pasukan sekutu yang jauh lebih kuat dalam senjata dan logistik. Pada malam sebelum serangan besar, ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Tangannya menggenggam cundrik itu sambil berdoa. Para prajurit yang melihat mengisahkan bahwa setiap kali Sudirman menggenggam pusaka itu, wajahnya tampak lebih tenang. Perintahnya lebih tegas. Keberaniannya seakan menular ke seluruh pasukan. Saking kuatnya pengaruh mental itu, para pejuang menyebutnya cundrik peneguh 1000 nyali. Esok harinya, strategi Sudirman memecah pasukan sekutu berhasil. Ambarawa direbut. Dan sejak itu, legenda tentang pusaka kecil itu mulai beredar di antara pasukan gerilya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer II dan ibu kota Yogyakarta diduduki, Sudirman menolak menyerah. Dengan tubuh yang hampir separuh sehat, ia memimpin perjalanan gerilya lebih dari 7 bulan melintasi hutan, gunung, dan sungai. Pada malam-malam krisis, ketika moral prajurit melemah, Sudirman sering mengumpulkan mereka di sekitar api unggun. Ia mengeluarkan cundrik itu hanya sedikit dari sarung kayunya. Ia berkata, Indonesia tidak dibangun oleh kekuatan, tetapi oleh keyakinan bahwa merdeka adalah hak seluruh rakyat.
Para prajurit bersumpah kembali, seolah energi dari cundrik itu menembus hati mereka. Mereka kembali berani menghadapi hari esok, meski dengan makan singkong, tidur di tanah basah, dan peluru musuh terus mengejar. Banyak kisah dari pasukan pengawal Sudirman. Saat mereka kelelahan, melihat cundrik itu membuat mereka berdiri tegak. Saat mereka ketakutan, seolah ada dorongan batin untuk tetap melangkah. Saat hari semakin gelap, cundrik itu menjadi simbol cahaya perjuangan. Apakah benar pusaka itu memiliki kekuatan supranatural? Atau hanya simbol yang menguatkan kepercayaan para pejuang? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal jelas. Kehadirannya menyatukan mental, menjaga solidaritas, dan menyalakan keberanian di dalam dada para gerilya. Setelah perjuangan panjang, Sudirman kembali ke Yogyakarta dalam keadaan sangat lemah. Namun semangatnya tetap menyala sampai akhir hayatnya. Cundrik itu akhirnya disimpan kembali oleh keluarga dan tokoh-tokoh tertentu. Tidak untuk dipamerkan, tidak untuk disembah, melainkan sebagai warisan simbolis tentang keberanian, kesucian niat, dan kesetiaan pada tanah air. Makna keris dalam kehidupan Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat Jawa pada masa Sudirman, keris bukan sekadar senjata, tetapi simbol kehormatan, penjaga tekad dan keteguhan diri, warisan spiritual dari leluhur, lambang kepemimpinan dan keberanian. Sudirman, yang sejak muda dikenal sebagai pribadi religius, berakhlak lembut, dan memegang adat Jawa, memaknai keris bukan sebagai pusaka mistik, melainkan sebagai pengingat untuk tetap bijaksana, berani, dan tidak melupakan asal-usul. Banyak catatan lisan menyebutkan bahwa keris yang dibawa Jenderal Sudirman bukan untuk bertarung, melainkan sebagai pusaka moral peneguh hati ketika memimpin perang. Dalam masa gerilya 1948-1949, Sudirman memimpin lebih dari 7 bulan di hutan, dalam kondisi sakit, cuaca buruk, dan pengejaran Belanda. Para pengawal menceritakan bahwa beliau sering memegang gagang keris itu ketika berdoa atau mengambil keputusan penting. Pusaka itu juga simbol bahwa perjuangan tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Sudirman percaya bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh senjata, tetapi oleh keteguhan iman, kebersihan hati, dan keyakinan akan kemerdekaan. Pusaka juga pengingat bahwa seorang pemimpin harus menyatu dengan rakyat dan tanah kelahirannya. Keris bukan benda mewah. Bentuknya sederhana, kecil, dan selalu dibungkus kain. Ini sejalan dengan prinsip Sudirman yang rendah hati dan anti kemewahan. Sebuah kisah tentang pusaka Jenderal Sudirman di saat Jenderal Sudirman bergerilya. Beliau ditandu melewati hutan lebat, lereng gunung, dan mengikuti jalur tikus sepanjang Jawa. Di tengah perjalanan panjang itu, keris tersebut selalu terselip di dekat tubuhnya. Biasanya dibungkus kain dan disimpan rapi oleh para pengawal. Para prajurit menganggapnya sebagai lambang semangat komando, tanda bahwa sang jenderal meski sakit tetap membawa jati diri dan kehormatannya. Ada yang mengatakan bahwa ketika moral pasukan menurun, Sudirman memegang keris itu sambil berkata bahwa perjuangan kemerdekaan tidak boleh padam meski tubuhnya hampir tidak kuat berdiri. Keris juga sebagai warisan nilai, bukan sekadar benda. Tidak banyak dokumen resmi mencatat detail keris tersebut, bentuknya, dapurnya, atau asal pembuatannya. Namun nilai yang diwariskan jauh lebih besar. Tentang keberanian. Sudirman menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mundur dari penderitaan demi rakyat dan negara. Beliau sering memadukan doa, zikir, dan tekad yang kokoh. Keris menjadi simbol keseriusan batinnya. Tentang kesetiaan pada bangsa. Kendati sakit, ia tetap menolak diam. Keris itu menjadi tanda bahwa perjuangannya tidak akan dilepas sampai akhir. Kisah keris Sudirman tidak hanya berkembang di kalangan tentara, tetapi juga menjadi bagian dari cerita keluarga, sejarawan lokal, hingga para peziarah yang datang ke tempat-tempat jejak gerilyanya. Keris itu kini dipandang sebagai simbol moral perjuangan Sudirman. Lambang keberanian sejati seorang pemimpin. Ikon budaya Jawa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Walau wujud fisiknya tidak ditampilkan secara publik, nilai yang mewakilinya telah melekat dalam karakter Jenderal Sudirman yang dikenal ikhlas,
tegas, sederhana, dan tak kenal menyerah. Jadi kesimpulannya, keris yang selalu dibawa Jenderal Sudirman adalah lebih dari sekadar pusaka. Ia adalah manifestasi dari kekuatan batin, keteguhan moral, dan keberanian tanpa batas seorang panglima besar yang menjaga Indonesia dalam masa-masa tergelap perjuangan. Keris itu hidup bukan karena fisiknya, tetapi karena nilai yang diwakilinya, nilai yang diwariskan Sudirman kepada bangsa ini selamanya.